Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Prislia Erita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji statistik ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance yang merupakan lanjutan dari uji T independen yang dimana nanti memiliki dua kelompok percobaan atau lebih. Nah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan uji ANOVA, yaitu yang pertama, sampel yang diambil dari masing-masing populasi itu harus bersifat random atau acak. Kedua, populasi bersifat distribusi normal. Yang ketiga, setiap populasi memiliki varian yang sama. Dan yang keempat, data yang diambil dalam skala rasio atau interval. Kemudian, jika sampel mendapatkan perlakuan yang berbeda, maka penetapan jenis perlakuan dengan cara randomisasi atau acak. Nah, analisis ANOVA ini ada dua, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata dari dua atau lebih sampel. Nah, bila pada setiap sampel itu terdiri dari atas satu kategori saja. Sedangkan yang untuk two way ANOVA itu digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata sampel yang dimana bila setiap sampel itu terdiri atas lebih dari satu kategori. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tentang contoh soal dari uji one way ANOVA. Nah, di sini sudah ada data-data yang didapatkan dari hasil penelitian uji aktivitas antibakteri Vestoner ekstrak kayu manis. Nah, dari sini kita mendapatkan formulasinya itu ada kontrol positif, yaitu clindamycin, kemudian F0 sama dengan formula 0, F1, F2, F3. Yang dimana ini pengujiannya dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Dan didapatkan data pada masing-masing pengulangan dari formulasi yang digunakan. Kemudian data ini akan kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, disinilah nanti data yang akan disajikan, di mana nanti kita dapat lihat pada contoh soalnya itu ada F0, ada F1 atau formula 1, F2, formula 2, dan seterusnya. Nah, pada masing-masing formula itu dilakukan 3 kali pengulangan. Jadi kita masukkan data pada tabel di SPSS ini. Di sini data sudah disajikan di dalam SPSS. Kemudian kita masuk ke dalam variabel view. Jadi kita lihat. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita tekan values-nya. Nah, dari data tadi, maka kita akan menulis 0. Diberikan label pada formula 0. Kemudian kita add-kan. Begitupun juga dengan formula 1. Kita tulis formula 1. Dan seterusnya sampai ke formula 4 atau kontrol. Setelah itu kita oke-kan, maka di sini akan muncul nama-nama yang sudah kita buat dalam variabel view. Kemudian kita kembali ke data view. Kemudian kita tekan analisis. Pilih compare means. Nah, di sini ada beberapa kategori yang harus kita pilih, yaitu kita memilih one way ANOVA. Kemudian di sini kita akan membagi yang mana sebagai variabel dependen dan sebagai faktor. Di sini sudah ada, di mana ini faktor ada varians nomor 1 dan dependen adalah varians nomor 2. Terus kita pastikan pada post hoc-nya, mana nilai signifikan itu 0,05. Kemudian continue dan option-nya. Di sini kita akan memilih statistik deskriptif. Lalu tekan continue. Lalu oke. Nah, disinilah hasil dari uji one way ANOVA. Di mana nanti nilai ANOVA ini signifikannya itu 0,00, yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dibilang
atau disebut bahwa formula dari ekstrak kayu manis memiliki atau memberi pengaruh secara signifikan terhadap diameter daya hambat yang dihasilkan.